Halo para pejuang skripsi yang saat ini sudah menjadi fresh graduate, selamat ya. Nah, sekarang saya ingin diskusi sama kamu tentang satu skill set yang bisa kamu lakukan atau kamu kuasai atau bahkan harus nih ya, agar kamu sukses sebagai fresh graduate yang masuk pasar kerja. Entry level kan, kamu baru mau masuk kan. Syukur-syukur kalau kamu sudah masuk tinggal nunggu kerjanya ya kan. Tapi bagi yang masih memupuk kirim-kirim aplikasi gitu mau kerja, mau di kantor pemerintah maupun di kantor-kantor swasta atau di NGO atau di organisasi internasional ya, ini perkara satu hal yang penting, yaitu kamu harus rajin. Nah, rajin itu apa? Ya, rajin itu tidak malas. Ya bener Prof, ya bener-bener. Rajin itu ya, kamu datang tepat waktu, pagi sesuai dengan jadwal. Ya, kalau misalnya nih namanya juga Jakarta, saya ini kasih ilustrasi karena tinggalnya buat di Jabodetabek misalnya ya. Buat yang di wilayah-wilayah lainnya silahkan menyesuaikan lah, di seluruh Indonesia silahkan. Jadi misalnya di Jabodetabek itu kalau masuk jam 7, jam 8, saya yakin deh kalian keluar rumah itu harus habis subuh ya kan, jam 5, setengah 6 atau jam 6. Nah, tergantung juga transportasi apa yang kamu pilih di daerah mana kamu tinggal. Nah, pertama, harus rajin datang, jangan telat. Apalagi anak baru, udah deh ya, kamu itu dalam posisi yang lemah. Baru masuk pasti evaluasinya banyak ya kan. Dari sisi rajinnya itu aja, dari kamu datangnya on time apa enggak ya kan, kemudian kamu mengerjakan tugas-tugasnya itu kamu menunjukkan bahwa kamu juga semangat ya, mengerjakan tugas-tugasnya selesai pada waktunya atau bahkan lebih cepat ya. Kamu menunjukkan satu spirit gitu ya, bahwa kerja ini memang sekarang saatnya saya kerja, saya harus mengasah diri, menunjukkan yang terbaik gitu ya. Walaupun di level kamu sekarang entry level, pekerjaan pemula ya, mau ikut lagi program manajemen trainee, manajemen development program, leadership development program, ataupun program-program apapun lah ya. Yang penting itu adalah satu program yang biasanya dilakukan atau diadakan oleh suatu perusahaan untuk menjaring nih ya pegawai-pegawai nanti yang bagus untuk masa depan ya. Perusahaan itu kan berjenjang semuanya. Nah, ini penting ya, karena kaderisasinya itu ya. Kalau yang pemerintah mungkin ada latihan dasar, nanti ada prajabatan dan lain sebagainya gitu ya kira-kira ya. Nah, ini harus diikuti. Kamu harus rajin gitu ya. Nah, tepat waktu, nggak boleh telat. Nah, rajin itu juga termasuk jangan keseringan izin ya kan. Ada aja alasannya ya kan, alasannya aduh ini saya sakit, oke lah ya, semoga bener kamu sakit ya. Seringkali selalu saya lihat tuh kalau orang sering bilang sakit ya, saya hanya berdoa semoga cepat sembuh gitu ya. Mungkin ada di badannya itu ada yang kurang atau apa gitu ya. Nah, harus mungkin mengubah gaya hidup ya, berusaha untuk melakukan yang lebih sehat mungkin pola hidupnya, atau ada obat yang harus diminum secara rutin misalnya ya, itu ayo ya. Nah, jangan sampai sakit lah. Tapi kalau masih muda kemudian itu sering izin sakit, kita juga questioning ya. Tapi biasanya kalau yang udah sampai lolos itu kan udah melewati berbagai tes ya, termasuk juga tes kesehatan. Pada level tertentu lah minimum itu kamu dinyatakan sehat. Ada surat tanda sehat, atau mungkin di perusahaan itu juga minta kamu tes langsung ya, dari mana kadar gula, kolesterol dan lain sebagainya lah ya. Bukan berarti ini mau diskriminatif, bukan. Untuk ngecek aja agar kalau ada apa-apa ya perusahaan juga bisa antisipasi gitu ya. Itu kan sekali lagi salah satu aja ya, selain elemen-elemen lain yang diujikan. Kesehatan itu penting ya. Jangan telat, jangan sering telat ya, jangan sering izin, apalagi izin sakit ataupun izin apapun ya, yang kamu maksudnya ini anak baru ini, udahlah gini-gini juga, sama juga mau rajin mau enggak gitu, gaji nggak naik dan segala macam. Nah, mindset itu harus dihilangkan, karena pasti ada bedanya antara orang yang rajin ya, orang yang berkontribusi bagus, mau berkontribusi lebih banyak walaupun kadang-kadang sedikit di luar job description-nya, itu nanti bos, leadership ya, leader kamu pasti ngelihat seperti apa, pasti ya. Kalaupun nggak langsung, kamu bagus ya, masa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu 2 bulan kamu langsung dibilang kamu bagus, langsung promosi. Tapi ingat, semua program masuk itu ya, onboarding itu ada evaluasinya, mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau setahun ya kan. Yang pasti atasan langsung kamu itu sebagai evaluator langsung. Yang nggak kau tanya, coba kamu kemana? Oh ini Pak, telat Pak. Oh ya, oke, kenapa? Tanyain telatnya kenapa. Ya, besoknya, Pak, maaf Pak, telat lagi Pak, itu keretanya begini Pak, mobilnya begini Pak, busnya macet Pak, gimana? Jakarta macet Pak.
udah tahu Jakarta macet dari dulu. Gimana caranya agar kita bisa berangkat lebih awal gitu kira-kira ya. Nah ini penting banget ya. Jadi rajin ya, orang dulu bilang kalau rajin mau pangkal kaya, pangkal sehat, pangkal hebat. Yang penting intinya jangan malas ya. Setuju nggak? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya, share juga kepada teman-teman yang lain. Saya punya banyak video terkait bagaimana fresh graduate yang baru selesai berjuang dari pejuang skripsi menjadi seorang yang baru mau masuk pekerjaan atau saat ini sedang menunggu berkarya, atau kamu di awal-awal pekerjaan di kantor kamu, di perusahaan yang sedang kamu kerjakan sekarang. Kalau kamu mau kontribusi, bener nggak sih katanya Prof Tirta ini gitu ya. Terima kasih banyak, sukses buat kamu semuanya ya. Sampai ketemu di video-video saya yang lain.